Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Chill Banana 313 yang berjudul Montianak. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Montianak aka mati anak. Sebuah cerita dari Chill Banana 313 based on true story. Prolog. Suara nyaring kentongan yang dipukul berulang-ulang berhasil memecahkan keheningan malam hampir di seluruh pelosok desa. Warga yang mendengar sontak terbangun. Sebagian besar langsung keluar dan menghampiri sumber suara. Sedang yang lain hanya berani mengintip dari pintu dan jendela rumah masing-masing. Meski rasa penasaran menggelanyuti, namun anak-anak dan wanita yang mengetahui kodratnya tetap berada di balik rumah. Pasalnya malam tak ramah bagi mereka, apalagi bagi kaum wanita dan anak-anak yang menghuni pulau kecil ini. "Ada apa ini?" tanya salah seorang warga yang menghampiri si pemukul kentongan. "Di sana, di belakang kebun Pak Rahmat," sahutnya sedikit tergugup. "Ada apa di belakang kebun Pak Rahmat?" tanya warga lain. Ada mayat wanita," kata warga itu. "Astagfirullahaladzim," ucap warga yang mengerumuni hampir bersamaan. "Ya sudah, mari kita ke sana," ucap seorang warga. Sesampainya di tempat kejadian, ternyata ada beberapa warga lain yang sudah mengerumuni. Dengan mengandalkan cahaya seadanya dari obor-obor yang dibawa, mereka yang baru datang pun ikut mendekat, berusaha melihat siapa sosok mayat yang tergeletak itu. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya yang masih mengenakan sarung datang mendekat, mencoba menembus kerumunan. Beberapa warga yang mengetahui bergegas menyuruh yang lain untuk segera memberikan jalan. "Astagfirullahaladzim, bagaimana ini bisa terjadi?" tanya pria paruh baya yang diketahui ternyata adalah sang kepala desa. "Kami tidak tahu, Pak. Si Ongki yang menemukan saat mencari kodok di kebun katanya," ucap salah seorang warga. "Iya, Pak, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saja saya kesandung mayat ini begitu saja," jawab Ongki, si pemuda kurus dengan ekspresi ngeri. Pak Kades makin mendekat untuk mengamati si mayat. Ini bukannya Bu Siti, istri dari Pak Bambang. Sudah dipanggil suaminya," ucap Pak Kades. Sudah, Pak, mungkin sedang dalam perjalanan," sahut si pemukul kentongan. Tak lama berselang setelah kedatangan Pak Kades, para warga dikejutkan kembali oleh sebuah suara lain yang cukup lantang terdengar. Suara memohon diberikan jalan untuk menembus kerumunan. Lalu tampaklah seorang pria berusia 30-an dengan wajah kusut, memandang tak percaya akan apa yang dilihatnya. Ia melihat tubuh orang yang sangat dicintainya tergeletak begitu saja dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Mata membelalak,
dan tubuh yang sudah berubah menjadi warna lebih pucat. Perutnya masih membuncit, namun di selangkangan kaki menempel ceceran darah yang sudah mengering dan bercampur dengan tanah. Bambang berteriak histeris dan langsung memeluk tubuh istrinya. Warga yang mengerumuni hanya bisa memandang iba sekaligus ngeri akan apa yang telah terjadi. Lalu beberapa di antara mereka berbisik satu sama lain. Terdengar samar, namun terus disebut berulang-ulang oleh para warga. Montianak. Prolog N. Desa itu sangat gelap. Penerangan satu-satunya hanya mengandalkan minyak sentir dan lampu Petromax. Karena di Pulau Boyan saat itu masih belum mendapatkan aliran listrik sebagai penerangan. Hanya saja untuk lampu Petromax biasanya dipakai ketika ada suatu acara-acara penting, seperti tasyukuran, kenduri, kitanan, atau kematian. Dan itu yang terlihat di rumah salah satu kami tuwo, yang mana sedang mengadakan acara hajatan salah satu cucunya yang usai dikitan. Umumnya di desa ketika tetangga sedang mempunyai hajat, biasanya anak-anak akan berkumpul di sana. Karena kondisi desa masih terbilang sepi dan sangat gelap, maka para orang tua akan mengajak anak-anaknya pergi ke rumah yang mempunyai hajatan. Kebetulan rumah kami tua itu masih bertetangga dekat dengan rumah orang tua Hamka. Mau tak mau, Nuri jadi ikut serta membantu acara hajatan tersebut meski Nuri sudah hamil 5 bulanan. Awalnya Hamka sedikit keberatan, karena itu berarti Nuri harus keluar malam-malam. Hamka paham betul tentang kondisi malam yang tak pernah aman bagi mereka, bagi para wanita, anak-anak, terutama ibu hamil. Hanya saja Nuri merasa tak enak jika tak ikut serta, karena jarak rumah yang terbilang sangat dekat hanya berjarak beberapa langkah saja dari rumah kami tuwo. Dan lagi, Nuri kembali meyakinkan suaminya bahwa ia tak akan pernah sendirian dan akan ada tetangga lain yang menjemputnya. "Gak usah khawatir mas, aku bakal baik-baik saja," bujuk Nuri sembari membuka atasan bajunya, menunjukkan perut yang diikat sebuah tali yang ditempeli sebuah magnet hitam, di mana menurut kepercayaan setempat, magnet mampu melindungi ibu hamil dari gangguan roh-roh jahat, terutama Montianak. Meski sedikit ragu, akhirnya Hamka memberikan izin pada istrinya. Tak lama kemudian, beberapa tetangga memang betul menjemput Nuri di rumah. Salah satunya adalah Kantil, istri dari salah satu teman mengajarnya. Usia Kantil 5 tahun lebih tua dari Nuri, namun parasnya tampak begitu muda. Bahkan terlihat sebaya dengan Nuri. Kanti memiliki paras ayu nan elok. Pantas saja Hari terlihat begitu tergila-gila padanya. Meskipun belum juga dikaruniai anak selama 4 tahun pernikahan. Mungkin hal itu juga yang membuat Kanti sangat menyukai anak-anak dan begitu perhatian jika ada ibu-ibu hamil. "Aku titip Nuri ya mbak,"
Hamka. Kanti mengangguk dan tersenyum manis pada Hamka. Tepat saat mereka membalikan badan dan mulai berjalan menjauh. Hamka mencium aroma wangi bunga sekali lagi. Aroma bunga yang cukup menyengat itu selalu muncul di tiap kehadiran Kanti, istri Hari. Sebenarnya sudah sejak lama Hamka merasa ganjil dengan hal tersebut. Namun ditepis jauh-jauh, mengingat mungkin saja istri temannya itu memang suka dengan wangi-wangian bunga. Beberapa kali Kanti mengelus-ngelus perut Nuri yang sedikit membuncit dengan antusias. "Kapan ya Nur, aku bisa hamil kayak gini?" keluh Kanti. "Sabar ya Mbak, mungkin memang belum waktunya. Terus ikhtiar dan berdoa. Semoga Allah segera memberi momongan. Siapa tahu hamilnya bisa nular," jawab Nuri memberi semangat. "Iya Nur, amin," ucap Kanti. Kanti lagi-lagi menatap perut Nuri dengan sumringah dan pandangan mata yang makin melebar. Seolah-olah ia juga tak sabar menunggu kehadiran sang jabang bayi sama seperti Nuri. Ia kembali mengusap lembut perut polos Nuri dengan telapak tangannya. Hal itu terus dilakukannya selama beberapa menit, hingga membuat Nuri makin lama makin risih. "Mbak, aku pamit ke dapur sebentar ya, haus," ucap Nuri kepada Kanti. Tampak raut wajah Kanti menunjukkan sedikit rasa ketidaksukaan. "Iya," jawab Kanti. Nuri pun kembali memasang sabuk magnetnya dan berjalan ke arah dapur. Nuri memperhatikan suasana dapur belakang rumah kami tua. Hanya ada 1-2 orang saja yang saling berbincang. Yang lain entah kemana. Mungkin saja mereka sedang berkumpul di durung atau membantu pelaksanaan acara di tenda hajatan. Kemudian Nuri mengambil sebuah gelas seng bercorak berlirik warna hijau, lalu menuangkan air dari sebuah ceret di atas meja. Baru 2 atau 3 teguk, tiba-tiba saja seorang anak kecil menyenggol tubuhnya hingga membuat sebagian air tumpah ke bajunya. Gadis kecil itu berlari melewati Nuri begitu saja dengan tawa riang, tak memperdulikan teguran Nuri sama sekali. Iris mata Nuri membesar, manakala melihat si gadis kecil malah terus berlari keluar, melewati pintu dapur yang terbuka menuju kebun belakang. "Nak, jangan keluar ke sana!" teriak Nuri dan sama sekali tidak digubris oleh gadis kecil itu. Ia sedikit berlari menuju pintu keluar, namun kakinya tertahan. Mengingat kondisinya saat ini, ia sedang hamil dan sekarang sudah malam. Ia pun berbalik mencoba memanggil 2 orang yang ditemuinya tadi di dapur. Hanya saja orang-orang tadi sudah tidak ada, entah pergi kemana. Sorot matanya kembali menajam melihat luaran. Sosok gadis itu semakin menjauh dan hampir tidak terlihat. Nuri benar-benar khawatir. Ia pun mengingat tentang magnet yang menempel di perutnya. Sembari membaca doa-doa, Nuri nekat mengikuti gadis kecil itu.
Bagaimanapun berkeliaran di malam hari di pulau ini benar-benar tidak pernah aman. Bermodalkan lampu Petromax yang menempel di salah satu bilik dapur, ia pun berjalan cepat menyusul keberadaan gadis kecil itu di kebun belakang. Langkah kaki Nuri tampak kesulitan melewati jalanan kebun belakang kami tua. Pandangan matanya terbatas karena gelap malam. Sedang pencahayaan Petromax tak begitu banyak membantu. Beberapa kali kakinya tersandung batu-batu yang mencuat, bahkan ranting-ranting, hingga akar pepohonan. Suara binatang-binatang malam saling bersautan, tak menyurutkan tekad meski kadang ada rasa takut juga. Nuri menatap sekeliling dengan jeli, berharap bisa segera menemukan keberadaan si gadis kecil itu. Sayup, ia kembali mendengar suara tawa anak kecil. Nuri menajamkan telinga, lalu mengikuti arah tawa itu berada. Hingga tibalah dia di sebuah lahan tanpa rimbunan pepohonan. Hanya menyisakan sebuah pohon beringin yang cukup besar. Akhirnya Nuri berhasil menemukannya. Ia pun tersenyum lega. Gadis kecil itu tampak berlari kecil. Namun, senyum itu hanya bertahan sesaat. Mulut Nuri mengatup rapat, manakala matanya menatap sosok lain yang sedang duduk di atas sebuah batu di bawah pohon beringin. Gadis kecil itu berlari menghampiri sosok tersebut. Seorang wanita berambut panjang mencapai tanah, dengan baju terusan berwarna putih kusam sedang duduk tertekuk. Wanita itu menyambut si gadis kecil dengan wajah pucat yang mengerikan, sembari menatap Nuri tajam. Nuri merutuki kebodohan dirinya berkali-kali. Bagaimana bisa ia terhipnotis dengan mudah mengikuti gadis kecil itu tanpa curiga? Pontianak, batin Nuri bergetar. Gadis kecil itu tampak memeluk sembari menyenderkan kepala di atas pangkuan si wanita berambut panjang sejenak. Hingga akhirnya ia membalikkan badan dan menatap Nuri dengan bola mata yang sudah hilang. Nuri tercekat hingga mundur beberapa langkah. Lalu terdengar tawa mencekam dari si wanita pucat berambut panjang itu. Suara tawanya begitu melengking dengan intonasi cepat, menggema jelas di telinga Nuri. Nuri segera membalikkan badan dan berlari sejauh mungkin. Bukan hal yang mudah berlari-larian di area kebun yang penuh semak dan pepohonan. Selain dari penglihatan yang terbatas karena gelap, kaki pun harus direlakan tersandung dan tersangkut beberapa kali. Petromax tak terlalu membantu penerangan karena warna cahaya yang temaram. Nuri mulai kehabisan nafas karena terus berlari. Apalagi dalam kondisi hamil seperti ini. Sesekali ia menoleh. Sekelebat bayangan putih tampak terbang mengejar Nuri dari belakang pohon. Melewati tingginya pepohonan, sembari mengeluarkan tawa melengking yang tak kunjung henti-hentinya.
Selanjutnya Nuri tak berani lagi menoleh. Pandangannya lurus ke depan. Sebisa mungkin fokus mencari jalan pulang ke rumah kami tua. Namun, sesuatu berhasil menarik pergelangan kakinya hingga terjatuh. Untunglah Nuri masih bisa bertahan. Hingga ia hanya terjelembab dengan posisi lutut yang menahan tubuh dan perutnya tak sampai terhempas ke tanah. Nuri terus melafalkan doa dari mulut tanpa henti. Tangan yang mencengkram kaki Nuri terlepas. Nuri kembali bangun dan berlari. Tak lama kemudian, retina matanya menangkap suatu cahaya dan suara keramaian. Itu rumah kami tua. Namun lagi-lagi, sesuatu yang kuat berhasil mencengkram kaki dan menyeret Nuri beberapa meter ke dalam kebun. Nuri terbaring di atas tanah. Keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuhnya. Nuri melihatnya. Pontianak itu berjongkok tepat di atasnya. Wajah yang begitu pucat dengan bola mata berwarna hitam yang pekat. Pontianak itu menyeringai dan mengeluarkan tawa mengerikan tepat di depan wajah Nuri. Nuri yang kehabisan nafas tak punya tenaga lagi untuk bergerak. Jantungnya berdegup dengan kencang saat melihat tangan dengan jari-jari panjang yang berkuku tajam itu mulai mengusap perutnya secara perlahan. Jangan anakku, rintih Nuri. Ya Allah, tolong. Perlahan, Nuri mulai merasakan sesuatu berusaha melesak masuk ke alat vitalnya. Lalu Nuri menjerit keras. Ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Nuri! Seseorang memanggilnya dari kejauhan. Tepat di sana ia tak merasakan kesakitan lagi. Nuri sempat mendengar sekilas. Hanya saja tenaganya sudah benar-benar habis. Lalu di sekeliling Nuri berubah menjadi gelap. Gimana sobat horor? Penasaran kan? Apakah Nuri berhasil selamat? Ataukah Nuri akan menjadi korban dari Pontianak seperti yang lainnya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!